Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Bersembunyi di loteng, pencuri diciduk polisi. Polisi tangkap 4 pengedar sabu-sabu. Seekor ular sanca ditemukan di plafon sebuah gudang. Setelah mengetahui identitas dan keberadaan pelaku, sejumlah anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak ke wilayah Lubuk Begalung dan mendatangi rumah seorang pencuri pada Minggu malam. Petugas yang tiba di rumah pelaku langsung masuk ke dalam rumah. Namun rumah dikunci dari dalam sehingga polisi kesulitan untuk masuk. Beberapa kali tembakan peringatan ke udara tidak digubris pelaku. Polisi akhirnya mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah. Adrian Wahyudi yang berusia 47 tahun yang mengetahui kedatangan polisi tidak mau membuka pintu dan bersembunyi di loteng rumahnya. Pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan dan disuruh turun dari atas loteng. Usai ditangkap, pelaku dibawa petugas ke Polsek Kuranji untuk proses hukum lebih lanjut. Dari keterangan polisi, pelaku merupakan spesialis pembobolan rumah warga dan telah beraksi beberapa kali di Kota Padang, hingga beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti curian berupa sejumlah telepon genggam dan sebuah sepeda motor. Pelaku beraksi seorang diri dan menyasar sasarannya di malam hari dengan cara membobol jendela dan menggasak barang-barang berharga berupa telepon genggam, laptop, uang tunai, hingga sepeda motor. Tersangka melakukan pencurian di daerah Belimbing, yang mana tersangka mengambil laptop, drone, HP. Tersangka kita amankan di area Pinang, yang mana tersangka melarikan diri. Yang mana korban melapor di Polsek Kuranji. Tersangka kita serahkan ke Polsek Kuranji. Kini, pelaku dan barang bukti masih ditahan di Polsek Kuranji dan pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Empat pengedar narkoba ditangkap polisi Pariaman. Mereka ditangkap di lokasi yang berdekatan dan dalam waktu yang hampir bersamaan. Penangkapan mereka berawal dari ditangkapnya Jivo Yolanda dan Ronald di Kelurahan Pondok Duo, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. 21 paket sabu-sabu ukuran sedang dan kecil disita petugas. Selain itu, polisi juga menyita uang tunai Rp841.000 dan 2 buah telepon genggam. Saat menangkap Jivo dan Ronald, polisi juga menemukan 2 pengedar lainnya, Hadis dan Codoy, yang saat itu melewati lokasi penangkapan. Polisi semakin curiga karena saat dihentikan, salah satu dari mereka membuang kertas timah yang diketahui berisi sabu-sabu. Keempat tersangka dibawa ke Mapolres Pariaman guna penyelidikan lebih lanjut. Dalam keterangan polisi di Mapolres Pariaman, keempat tersangka merupakan target operasi polisi. Keresahan di kampung tersebut karena maraknya peredaran narkoba jenis sabu yang terus terjadi, dan ini bisa terjadi kepada anak-anak muda juga yang ada di kampung pondok tersebut. Kemudian dari 4 tersangka ini 2 kategori residivis. Keempat tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.
Ular sanca sepanjang 5 meter diketahui warga saat muncul di plafon sebuah gudang di Kelurahan Cengkeh, Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang. Pemilik gudang melaporkannya ke Dinas Pemadam Kebakaran. Petugas pemadam kebakaran selain dilatih cara memadamkan api, juga dibekali keahlian menangkap ular dan memusnahkan sarang tawon. Bahwasanya masyarakat ada melihat ular, yang posisi ular itu berada di atas loteng. Kemudian kami turunkan 7 orang personil ke lokasi dan sesampai di lokasi langsung melakukan penanganan untuk mengevakuasi ular tersebut. Ternyata ular cukup agresif dan kami juga butuh ketenangan tadi untuk menangkapnya. Dan lama proses penanganan lebih kurang 20 menit. Akhirnya ular itu dapat kami evakuasi. Setelah ditangkap, ular tersebut dimasukkan ke dalam kotak dan akan diserahkan kepada komunitas reptil Kota Padang untuk dilepas liarkan ke habitat yang jauh dari permukiman. Dalam 1 tahun terakhir, ular sanca kerap muncul di permukiman dan memangsa ayam beberapa waktu lalu. Sejatinya, fenomena ini harus menjadi perhatian serius bagi pihak terkait agar populasi ular yang semakin banyak tak membahayakan manusia. Alfi melaporkan dari Padang. Dua sekolah di Batu Sangkar, Tanah Datar, disegel dan ditutup paksa oleh pemilik lahan hari Senin. Gerbang masuk kedua sekolah itu, yakni SMP 2 Batu Sangkar dan SD 20 Baringin, disegel dengan gembok. Selain itu ada spanduk bertuliskan, lahan ditutup sampai jangka waktu yang tidak ditentukan, karena dalam proses pengurusan sertifikat dan proses hukum lainnya. Akibat penutupan ini, ratusan siswa dipindahkan sementara belajar ke gedung perpustakaan daerah dengan kondisi seadanya. Sebagian lainnya dipulangkan karena keterbatasan tempat proses belajar mengajar. Kepala SMP 2 Batu Sangkar, Evison, mengatakan, jika penyegelan dilakukan pemilik lahan sebelum peserta didik datang ke sekolah. Pihak sekolah juga mengaku belum bisa menentukan kapan proses belajar mengajar akan kembali berjalan normal. Pihaknya juga tidak bisa berkomentar banyak terkait persoalan ini dan diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk penyelesaiannya. Anak-anak sampai saat ini sesuai dengan keinginan mereka datang sekolah untuk belajar, maka kami fasilitasi di 3 titik. Yang pertama di pustaka daerah, dibimbing oleh guru mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan beberapa mata pelajaran lain. Kemudian untuk anak-anak kami yang hari ini olahraga, kami bawa ke lapangan Sindo Mato, dibimbing oleh guru dan melaksanakan kegiatan olahraga. Sampai saat ini kita masih menunggu arahan dari pimpinan, dan memang guru-guru ini sejak tahun 2020 sudah siap dengan segala kemungkinan untuk melaksanakan pembelajaran. Kejadian serupa bukan kali pertama terjadi. Beberapa tahun silam, kedua sekolah itu juga pernah disegel oleh pemilik lahan. Penutupan sekolah ini sangat disayangkan karena menghentikan proses belajar mengajar peserta didik. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar.